Ya guys, kali ini di Notif gua kedatangan sutradara muda yang bisa dibilang sukses banget, yaitu adalah Aco Tenri. Aco Tenri. Lu kenapa memperkenalkan gue dengan sukses banget sih? Pressure tau gue, nanti orang googling gue nggak ada apa-apa sebenarnya artikel tentang gue. Ada banyak bro. Menurut tuh bukan apa-apa, tapi menurut orang-orang di sini tuh lu tuh seseorang yang udah menjalani karirnya dengan penuh pengalaman. Gini loh, Cok. Tapi gini, Cok. Di Notif kali ini mungkin masih banyak orang yang belum kenal sama lu, belum tahu sama lu. Lu boleh nggak sih perkenalkan diri dulu buat sobat Notif kali ini? Lo panggil ini sobat Notif? Sobat Notif nggak tahu ya. Ya, halo, gue Aco Tenri, gue penulis dan sutradara. Dan kayaknya ini jadi view yang paling dikit ya di Paling banyak series lah. Notif. Notif. Hai sobat Notif. Singkatan Notif apa? Vacation. Notification. Yoi. Jadi kalian harus nyalain terus tuh notification kalian. Gitu loh, Cok. Nah, Cok, gue mau nanya nih lo sama lu nih, Cok. Kebetulan karena di waktu lu yang sibuk banget dan padat banget, lo harus ke sana sini syuting. Gue mau nanya dulu nih, Cok, untuk awal-awal nih. Apa sih hal pertama lu nih, Cok, yang membuat lu kayak jatuh cinta banget sama dunia perfilman? Hal pertama Sama perfilman ya? dunia perfilman, lu kayak langsung jatuh cinta. Sebenarnya awalnya sih dengan mungkin dunia audiovisual ya. Boleh ceritain nggak? Karena bokap gue tuh kebetulan ngedirect juga. Oh iya. Gitu. Bokap kita keren ya. Hah? Kok ke situ sih? Kok kesana? Iya, maaf. Jadi bokap gue tuh ngedirect, tapi dia di TV. Dia sinetron apa terus stripping gitu. Pokoknya dia fokusnya di TV sampai akhirnya dari kecil tuh gue udah terbiasa dengan di lokasi gitu, diajak terus sama bokap. Lu diajak terus ke sana. Kayak Aco ikut papa. Iya, terus gue liat kok gampang ya kerjanya ya. Action Gampang cut ya? doang. Action cut doang. Iya, duduk terus minta apa aja dikasih. Terus gue pikir ini pekerjaan gue. Terus ya udah gue jadi dari kecil gue udah tahu gue mau masuk IKJ dan pengen jadi director. Pas masuk IKJ gue baru masuk ke kayak industrinya lah, maksudnya memahami bagaimana industri dan flow-nya, dan ternyata tidak semudah itu, apalagi film dengan persiapan dan lu tau lah apa persiapan dan apa preparation yang lebih ketat lah dibanding sinetron gitu. Lebih ketat ya. Jadi gitu. Perkenalan gue kalau spesifik film ya di IKJ di kampus gue. Iya. Terus, Cok, kan lu sekarang ya gue bisa bilang lu udah sukses lah ya. Pasti banyak banget lah kayak konten yang udah lu buat, film yang udah lu involve di productionnya. Itu boleh disebutin gak sih kayak apa aja konten-konten yang lu buat atau film yang udah pernah lu bikin? Mungkin apa lu udah involve di production film tersebut dulu, Cok? Kalau yang involve sebagai gue berbagai macam sih ikutannya, kayak dari sebelum gue ngedirect gue juga kan behind the scene. Kalau kayak behind the scene tuh gue ada filmnya Mbak Gina Esnur yang belum keluar juga sih, Cinta Pertama Kedua Ketiga, terus Terlalu Tampan kalau lu pernah dengar. Itu gue jadi behind the scene, tapi ngedirect film yang udah keluar mungkin ada bisa nonton We Have No Idea short film, terus Java Man short film, terus ada omnibus judulnya Happy Girls Don't Cry. Itu dengan judul gabungannya namanya Quarantine Tales. Oh, lu pernah cerita ke gue tuh Quarantine Tales. Gitu. Sama kalau yang paling baru sih kayak film pendek tapi buat musik video judulnya W. Oh, Way. Sama E. We kayak We. Tapi bacanya W. W, iya. W aja. Gila, lu keren banget sih, Cok. Tapi, Cok, enggak gini loh, Gua tuh mau menganggap keren tuh sebagai enggak tahu itu tuh pujian gak ya? Lah, iyalah. Iya. Iya. Keren tuh pujian. Kalau lu bilang sampah banget lu, Cok, itu bukan pujian. Soalnya gue kalau bilang orang keren tuh gue biasanya ngehina. Oh iya. Iya. Sering kan lu gue bilang keren? Jarang sih. Lu lebih sering bilang lu jelek banget ya, Sap. Iya sih. Jujur kan kalau itu artinya apa? Ya itu sebagai teman aja, akrab, mencairkan ice breaking aja. Jadi kita akrab. Gila. Ini gak apa-apa sih gini? Gini gak apa-apa gak? Gak sopan gak sih? Gini juga boleh, Cok, sebenarnya. Cok. Iya. Gue mau nanya nih, Cok. Dari sekian banyak karya yang udah lu bikin yang tadi lu ceritain ke gua, Cok, boleh nggak kasih ke gua satu production yang udah pernah lu jalanin yang paling challenging banget prosesnya dan hasilnya itu sangat memuaskan, salah satu favorit lo? Kalau hasil sangat memuaskan tuh
agak susah. Oke. Cuma mungkin kalau yang paling baru challenging tuh ya Happy Girls Don't Cry. Kenapa tuh? Karena itu produksi film pertama gue di tengah pandemi. Iya. Terus ya selain dengan protokolnya kan waktu itu kan ada gap yang benar-benar kita nggak syuting gitu loh. Dan challenge-nya lagi waktu itu datang dengan gue kan terbiasa bikin film bebas, maksudnya datang dari dalam gue gitu. Nah ini tuh Base Entertainment membuat sebuah omnibus namanya Quarantine Tales, kumpulan 5 film pendek yang membahas tentang situasi di masa pandemi. Jadi gue tuh kayak coba bikin film pendek itu tentang temanya ini. Jadi itu bikin story-nya aja udah challenge gitu. Dan syutingnya juga challenge. Kenapa tuh syutingnya bisa challenge? Protokol terus kayak dari awal udah dibilang selain ikutin protokol kalau bisa diminimalisir. Karena kan kita juga belum terbiasa ya dengan protokol baru ini yang lu tuh kalau bisa jangan terlalu rame di dalam set karena kan ngurangin interaksi. Ya hal-hal kayak gitu sih, kayak pas reading pun kita pakai masker, jadi kayak biasanya gue tuh bisa membaca talent gue dari ekspresinya ini karena pakai masker. Anjir nih, jadi ekspresinya nggak kelihatan. Iya, gue nggak tahu nih dia nih lagi merasakan apa atau kayak gimana gitu. Tapi setahu gue nih coy ya, kan gue dulu waktu kuliah kan gue ngambil perfilman sama TV kan. Keren. Oizy. Nah, setahu gue kalau di Indonesia itu syuting tuh kan gue dulu pernah jadi PA, production assistant. Nah, waktu itu syuting tuh mulainya dari jam 6 pagi sampai jam 3 pagi sebelum pandemi ya. Itu kayak nggak ada jam yang nentuin kapan kelar gitu. Tapi waktu gue di Australia, gue tuh belajar. Mereka tuh dibatasin, misalkan syuting mulai dari jam 9 pagi, jam 10 malam harus udah kelar. Karena buat kru-krunya juga punya waktu untuk beristirahat yang cukup supaya besoknya mereka kerjanya lebih produktif gitu. Menurut lo gimana, Cok? Kalau buat gue di kita ya di Indonesia masih dalam tahap wajar. Karena ya mengingat ada produksi tuh berbagai macam kan, spektrumnya dari yang low budget sampai yang gede tuh timpang banget. Kalau yang budgetnya besar mungkin bisa dengan sehat gitu, bisa dengan waktu yang proper, jam istirahat yang cukup untuk talent dan kru. Tapi kan ada juga produksi yang kecil yang memaksa mereka untuk dalam sehari ini harus selesai gitu, mau nggak mau. Dan itu memang mau nggak mau kita harus akui itu ada. Maksudnya kecil itu berarti low budget gitu. Low budget. Jadi ya ini trik-trikan produser gitu untuk dalam sehari kita tetap bisa selesaiin ini ya. Kadang jadinya yang dikorbankan adalah waktu istirahatnya gitu ya. Jadinya kayak wajar, tapi walaupun itu sebenarnya harusnya sih bisa dikurangin. Tapi lu lebih prefer mana? Ya kalau gue sih kalau gue kebetulan sangat memilih environment gue gitu. Jadi dari awal gue udah punya produser yang udah tahu kebutuhan gue tuh kayak gimana, Aco tuh suka kayak gimana. Jadi mereka datang ke gue udah tahu Aco nggak suka syuting sampai malam. Dia karena ngantuk kan dan gue capek gitu. Jadi sebenarnya bisa-bisanya kita milih lingkungan aja sih. Bisa-bisanya kita milih lingkungan aja nih. Karena kalau lu mau, karena pasti pekerjaan banyak yang datang, tapi kalau lu ambil semua pasti kemungkinan untuk dapat lingkungan yang nggak sehatnya kayak yang tadi lu bilang syuting sampai pagi dan segala macam makin besar kan. Iya. Cok, gini Cok, gue mau nanya nih. Lu sebagai sutradara, lu tuh lebih milih berkarya sesuai dengan idealisme lu atau lu lebih ngikutin pasar? Kalau lu ya? Kalau gue sih ya kalau punya duit sih pengennya idealis aja ya. Kalau punya duit idealis aja. Iyalah. Cuma kan nggak bisa membohongi diri sendiri juga, kita hidup dari karya kita gitu. Mungkin gue cukup beruntung gitu ketemu itu lagi produser dan tim yang kita mencari irisannya gitu. Idealis iya nggak apa-apa, tapi mungkin agak sedikit kompromi gitu ya. Kalau gue akhirnya membagi gue tuh secara sadar kalau gue bikin ini ya udah gue nyari duit aja. Cuma kalau di sini nih gue pure berkarya. Karena kan yang gue kerjain juga lebar gitu. Maksudnya gue bikin musik video, film pendek, ya first feature
insya Allah lagi coba-coba nulis gitu. Doain Maksudnya, ya guys, good luck buat Aco. ya jadi ada beberapa project yang memang gue anggap kerjaan aja. Kerjaan aja. Iya. Tapi kalau lu emang punya budget dan lu bisa membuat karya dengan idealisme lu tersendiri, lu pasti bakal ngelakuin itu. Iya, gue Pasti. pengennya sih idealis. Idealisme lu kayak apa sih sebenarnya? Iya, yang cerita-cerita yang dekat dengan gue sih. Gue suka bercerita tentang relasi antar manusia. Antar manusia. Iya, terutama keluarga, terus ya hubungan kan luas sebenarnya ya. Cuma kalau gue suka bercerita tentang hal-hal yang domestik gitu, yang sederhana, kayak gue sama bokap, gue sama nyokap, gue sama temen gue, dan gue nggak terlalu, gue tuh nggak bisa begitu kayaknya ya, bikin cerita yang gede gitu kayak berantem robot di luar angkasa. Gue tuh nggak nyampe, mungkin karena tumbuh besar dengan hal-hal yang sederhana, akhirnya ya udah gue pengennya bercerita hal-hal yang simple. Dan kan kadang hal-hal yang sederhana itu dianggap ada beberapa ya yang menganggap itu kurang menjual, harus yang wah. Nah itu idealnya gue. Idealisme lu berarti ya. Berarti idealisme lu itu sebenarnya sesuatu yang lebih intimate gitu. Iya, Intimate dan yang mungkin personal. Nah, gue mau nanya nih, Cok. Di dunia perfilman, lu pasti familiar sama Rotten Tomatoes dan IMDb. Iya. Gue mau nanya nih. Kadang-kadang satu film di Rotten Tomatoes misalkan ratingnya tinggi, tapi di IMDb rendah, atau vice versa, kebalikannya. Menurut lu gimana? Gue sebagai penonton gitu yang mau riset film kayak, lah kok di Rotten Tomatoes tinggi tapi di IMDb rendah, atau vice versa yang tadi kayak gue bilang. Menurut lu gimana tuh, Cok? Ya emang beda demografi dan user aja sih, sesederhana itu. Ya kayak lu kalau lu lihat film di review di Facebook sama di Instagram atau Twitter aja, pasti responnya beda-beda karena kolamnya beda-beda orang-orangnya gitu. Kalau gue akhirnya makanya nonton film biasanya gue ya udah nonton aja. Tapi Gua tanpa harus lihat itu. Iya, tanpa harus lihat itu. Tapi ya kalau ada orang yang prefer baca review dulu ya nggak apa-apa juga. Tapi kalau dari lu sendiri nih gue mau tanya, lu kalau emang disuruh pilih Rotten Tomatoes atau IMDb sebagai referensi lu untuk menilai suatu film, lu lebih pilih mana? Kayaknya gue akhirnya lebih prefer ke IMDb karena yang gue tahu ya, soalnya itu tuh bisa nge-connect buat pekerjaan juga. Kalau gue nggak tahu ya, tapi setahu gue Rotten Tomatoes tuh full review. Kalau IMDb tuh memang lu tuh bisa dicari sama agent luar tuh lewat situ gitu. Oh gitu. Oke. Thank you banget nih ininya masukannya terhadap IMDb dan Rotten Tomatoes. ini guys nih ya. Ini bagi kalian yang masih bingung kalau lu nyari dari Rotten Tomatoes atau IMDb, ini jawabannya dari salah satu sutradara muda Indonesia nih, salah satu putra terbaik bangsa nanti mungkin 5 tahun ke depan ya. Ya nggak, Cok? Dan banyak nggak cuma 2 itu, kan ada Letterboxd segala macam. Ya cuma beda-beda demografinya aja. Jadi cuman beda demografik audiensnya aja ya. Iya. Nah, ini, Cok. Lu pernah cerita ke gua sekali. Gue inget kita lagi di kantor A-Team. Lu ngobrol sama gua. Yang ini Atta Halilintar. Beda, yang satu lagi. Oh, Yang satu lagi. Lu pernah cerita ke gua, Sap, gimana ya kita cari cara untuk ngebuat suatu project atau suatu film yang nantinya kita akan rilis film itu di Netflix. Kita productionnya kita bisa, film itu bisa sampai ada di Netflix. Dan sekarang, dan sekarang Aco, salah satu filmnya dia udah masuk ke dalam Netflix. nah fun fact, sebenarnya ya Happy Girls itu pernah gue pitch ke Sabian. Oh iya. Iya, lu nggak ngeh kan? Gue Gua inget gak? Yang lu rekam kan? Iya, gue rekam. Lu rekam. Iya. Nah, Jadi sebelum pandemi tuh gue tuh stres nggak syuting. Akhirnya anjir, kita harus bikin sesuatu nih gitu. Terus gue minta, Sab, kita bikin sesuatu yuk gitu. Gue pitch beberapa ide ya kan? Ingat kan lo? Ingat. Sab, ini gue memang terbiasa kalau nyeritain ide gue rekam gitu. Jadi ya mengurangi resiko gitu lah. Plagiat ya? Ya, you never know kan. You never know, you never try, you never. Biar lebih aman gitu. Jadi Sab, nih gue mau pitch ide cerita tentang beberapa cerita tentang manusia di tengah pandemi. Ingat kan lo? Gue ingat. Iya, coba Sabian gak peduli dengan itu. Bukan gak peduli. Akhirnya, bukan gak peduli, pada saat itu bukan gak peduli. Iya, concern lu gak di situ. Concern lu pada saat film. itu
konser gue belum ada di situ, jadinya gue kayak mendengarkan cerita Aco aja gitu loh. Iya. Tapi kan sekarang balik lagi, lu udah berhasil nih Cok untuk menjalankan itu gitu loh. Udah sampai ke Netflix gitu. Boleh ceritain nggak sih prosesnya Cok? Bisa sampai masuk ke dalam Netflix tuh. Ceritain sedikit dong buat kita nih. Gue sendiri waktu bikin itu tuh memang nggak ada plan buat ke Netflix, Nggak ada sama sekali. karena kan itu kan original bioskop online dan Base Entertainment. Gue di approach oleh Base Entertainment melewati Mbak Gina Esnur. Gue diminta untuk bikin film pendek itu gitu, dan waktu itu eksibisinya yang gue tahu ya bioskop online atau festival gitu kan. Nah waktu berjalan kita kan rilis waktu itu Desember, terus 2 bulan lalu ya kayak seminggu tiba-tiba Aco nih Quarantine Tales naik di Netflix ya. Wah Serius. iya, jadi kalau lo tanya ini apakah memang lo plan untuk Netflix, enggak sama sekali, ya udah bikin yang terbaik aja. Udah nggak itu sebenarnya nggak di plan sama sekali. Tiba-tiba nggak tahu ya kalau dari sisi produksi mungkin. Kalau gue as a filmmaker sih gue nggak terlalu memusingkan akan dieksibisi di mana. Tapi kan akhirnya plan lu yang waktu itu lu ceritain ke gua, Ya, yang lu nggak tertarik itu tertarik cuman tidak terdorong gitu. Tertarik cuman tidak terdorong. Iya gitu kan. Emang lebih baik mendorong. Menarik. Iya. Nah, perasaan lu gimana sih Cok sekarang? Lu pasti bangga banget deh. Iya, bangganya tapi kayak cuma 30 menit gitu. Kenapa? Gara-gara anjir gue selama ini langganan Netflix, terus gue bisa pas lagi buka Netflix tau film gue gitu. Udah, tapi lu tuh nggak punya kesempatan bermewah-mewah gitu loh Sab, untuk di dunia film kalau menurut gue. Maksudnya bermewah-mewah tuh kayak gimana? Ya kayak lu ngerasa bangga, ngerasa keren, karena kayak gue alhamdulillahnya ada aja gitu project tiap bulan, dan gue selalu melewati proses yang sama. Dalam artian gue ketika nulis selalu gue merasa pusing, merasa anjing nih kok gue tolol gak bisa nulis gitu. Nah selalu ada proses itu, jadi ngapain lu ngerasa keren masuk Netflix, karena lu ngerasa goblok lagi gitu. Tapi itu dari sisi lu, maksudnya dari perspektif lu. Tapi kalau dari orang-orang yang kenal lu, yang mungkin nggak berkecimpung di dunia film, itu tuh dari gua aja deh. Menurut gua kayak wah gila aja, dari kata-kata berencana doang mau masuk Netflix, tiba-tiba gua denger gila nih film udah masuk Netflix dan buat lu yang buat gitu loh. Lu productionnya lu involved di sana. Menurut gua kayak ini Aco keren banget sih gitu loh Cok. Maksudnya lu tuh juga harus sadar kalau lu tuh bisa menjadi inspirasi orang-orang gitu loh Cok. Lu jangan memuji-muji gue Bukan memuji. Gue punya fetish itu lagi. Enggak, bukan memuji. Bener loh Cok. Dipuji jadi pengen. Enggak. Bukan, emang kayak gitu Cok. Iya. Mungkin dari perspektif lu seperti itu, tapi dari perspektif orang-orang yang di sini, mereka tuh bangga sama lu Cok. Gara-gara Netflix itu kan yang kita kenal adalah platform yang global ya. Platform film yang global gitu, dan bisa masuk ke dalam platform itu, menurut gua bro, it's a achievement man for you. Jadi lu harus bangga terhadap itu gitu. Nah Cok, gua mau nanya lagi nih, dari segala sesuatu yang udah lu dapat, dari lu bikin konten YouTube, dari lu bikin film, sampai sekarang film lu udah masuk Netflix, ya nggak Cok? Itu menurut gua dengan di umur lo yang sekarang Cok, 23 Cok, gila 23 tahun lu udah bohong lagi. Berapa sih? 25 umur lu 25. Iya. Tapi lu udah pengalaman lu udah sebanyak itu Cok. Enggak, lu pengalaman lu udah sebanyak itu gitu loh. Lu masih ada nggak sih goals di hidup lo di dunia perfilman yang masih ingin lu capai, yang kira-kira oke, gue harus bisa dapetin itu di dalam hidup gue, atau sekarang masih dalam proses untuk situ gitu loh Cok? Masih ada nggak sih kira-kira? Pastinya selain goals personal, gue pengen banget bikin film panjang pastinya kan, sama series mungkin yang cakupannya lebih besar. Kalau keinginan yang lebih luasnya sih pengennya ya environment yang lebih sehat yang tadi lu bicarain gitu, kayak ya syuting bisa datang jam 8 pulang ya jam 8 lagi gitu, atau jam 9. Ya intinya yang apa ya, lu pasti sering ya denger pengalaman syuting yang anjir nih gini nih, yang capek-capeknya atau gosip-gosip gimana aja gitu. Bukan gosip, gue pernah terjun. Iya, yang gue pengen tuh
orang pulang syuting kayak anjir gue nggak sabar nih mau syuting lagi gitu. Iya. Jadi itu sih Itu bikin ya. syuting jadi menyenangkan bukan cuma buat kerja. Kalau masuk film festival, Cannes Film Festival atau menang Oscar gitu lo belum? Oh itu pengen lah, siapa sih yang nggak pengen, cuma ya Bismillah ya. Ini siapa tahu nanti bisa dipakai foto saya. Gue pengen banget. Semoga ya suatu hari gue bisa masuk Oscar ya. Amin. Jadi, Korea udah ada. oh iya. Kayaknya Indonesia pertama kali bakalan Aco deh. Aduh amin ya Allah. Kita kasih waktu 5 tahun ke depan. Janganlah lama banget. Hah? Mau berapa? Yang deket-deket aja. 3. Doa optimis aja. Optimis aja. Tapi cowok gini loh. Di saat lo menang Oscar jangan lupa sebut nama gua. Iya. Oh, nawan. Ya siap. Ntar kayak gua gitu. Kayak gitu ya, Cek. Pokoknya gue doain lu semoga semakin Amin, sukses Allah. di dunia perfilman umur 25 dengan pengalaman yang sebanyak ini. Dan gue sengaja ngundang Acok sini tuh untuk menginspirasikan semua anak muda Indonesia yang mau jadi sutradara. Gimana sih prosesnya, perjalanannya seperti apa, dan gini loh, Cok. Terakhir. Kok udah terakhir sih? Hah? Mau lanjut? Seneng lu gua ngobrol sama Abis lu ini tuh. masih ada satu lagi orang masalahnya. Oh, gua boleh nggak nonton? Boleh dong. Jadi gini, Cok. Nah, Dengan pengalaman lu yang sebanyak ini, boleh nggak sih lu kasih pesan atau mungkin tips and tricks atau mungkin apalah itu buat anak-anak muda Indonesia yang pengen jadi sutradara gitu loh. Nih sebelum terlalu berlebihan nih, Sabian nih terlalu memuji-muji gua dan dia terlalu over glorify gua kayaknya ya. Jadi Humble minded. kagak lah, gila gue masih belajar juga Sab. Iya. Gue beruntung punya mentor-mentor yang baik dan bukain jalan buat gue. Iya. Jadi kalau ada sesuatu yang bisa gue share, ya cari mentor yang baik untuk menuntun lo. Selain itu cari environment yang bagus dan apa ya, kemauan lu. Apa biasanya kan pertanyaan lu perlu nggak sih sekolah film atau enggak gitu. Kalau buat gue sih nggak wajib. Kalau bisa ambil, tapi yang penting tuh keinginan belajarnya gitu. Pengen belajar ya. Iya, jadi pengen tahu terus untuk makanya lu perlu mentor untuk meng-guide lo sih gitu. Mentor yang baik untuk guide lo bisa belajar ya di Yes. dunia perfilman itu. Karena di dunia perfilman itu juga butuh teamwork yang ini ya, coy. Iya, dan komunikasi kebanyakan kan lewat ngomong nih, nongkrong gini, notif gini kan. Ih, gila. Untung ada ini nih, jadi gue ngerasa ngobrol hari ini lebih aman gitu. Aja. Selain kita udah swap pakai ini, Aman banget, bro. Gila. Ya udah. Kalau gitu thank you so much. Itu pengalaman Aco, perjuangan dia menjadi sutradara film dari ngebuat konten YouTube sampai filmnya dia masuk ke Netflix. Jadi thank you banget guys sudah pada nonton Notif kali ini, dan thank you banget Aco udah nyempetin datang ke Notif studio lu yang keren ini. studio rooftop gue yang OG as fuck. Ini green screen guys. Ini green Kalau screen. lo Ini kira green ini screen, real, guys. ini green screen. Ini green screen banget. Jadi, Cok, thank you so much Yeah. udah nyempetin waktunya di waktu lo yang sibuk. Mungkin kita kedepannya kita bisa memulai karya bersama bareng ya, Cok. Iya, kangen gue tuh jalan-jalan sama lo, sama Gitu. iya. Udah, thank you so much, Cok.